Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali bersama Ustazah dengan mata pelajaran akidah akhlak, yakni bab ketiga tentang qadha dan qadar. Apa sih Ustazah qadha dan qadar itu? Baik, kita akan langsung membahas tentang qadha dan qadar. Pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian qadha dan qadar. Qadha dan qadar, anak-anakku sekalian, merupakan rukun iman yang tentunya sudah kita pelajari dan sudah kita hafalkan. Qadha dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Jadi qadha dan qadar ini dalam rukun iman menempati urutan yang ke-6. Kemudian apa sih Ustazah qadha itu sendiri dan qadar itu sendiri? Baik anak-anakku, disimak baik-baik ya. Qadha menurut bahasa itu artinya adalah ketetapan, bisa, kehendak juga bisa, ketentuan juga bisa. Sedangkan qadha menurut qadha menurut istilah adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Apa itu pada zaman azali? Zaman azali adalah anak-anakku zaman di mana sebelum adanya alam semesta ini. Jadi Allah itu menetapkan ketentuan terhadap makhluknya sejak zaman azali, maksudnya ketika alam ini belum terwujud, itu Allah sudah menetapkan ketentuan diri kita masing-masing. Si A pada tanggal sekian, pada hari sekian, ia akan sakit dan tidak masuk sekolah. Itu sudah tercatat di sana, yaitu sejak zaman azali. Itu yang dinamakan qadha. Kalau qadar Ustazah? Kalau qadar anak-anakku, qadar menurut bahasa adalah kepastian. Sedangkan menurut istilah adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Jadi ketentuan Allah yang ditetapkan pada zaman azali dulu itu, lah sekarang itu sudah terjadi. Jadi apa yang ditetapkan pada zaman dahulu itu, sekaranglah yang terjadi itu disebut qadarnya. Kalau ketentuan pada zaman azalinya, pada zaman dahulunya, sebelum alam semesta ini ada, itu disebut qadha-nya. Sedangkan kejadian yang sudah terjadi pada hari ini, itu yang dinamakan qadarnya. Paham ya anak-anakku sekalian? Kemudian kewajiban beriman kepada qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar, maksudnya gimana sih Ustazah? Maksudnya anak-anakku, beriman kepada qadha qadar adalah yakin bahwa segala sesuatu yang merupakan ketetapan dari Allah itu harus kita yakini.
Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu kita harus yakin bahwa itu semua adalah ketetapan dari Allah. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Itu semua sudah menjadi ketetapan Allah. Akan tetapi anak-anakku yang perlu diingat, bukan berarti ketika Allah sudah menetapkan, kemudian kita tenang-tenang saja. Seperti contoh, si A di kelas mendapatkan nilai jelek. Ia tenang saja karena ia merasa yakin bahwa kepada qadha dan qadar. Aku tenang saja. Ini kan sudah ketetapan dari Allah. Ia bilang seperti itu. Lah, memang kita harus percaya kepada qadha dan qadar anak-anakku ya. Tapi kita harus bisa membedakan bagaimana sih ketetapan Allah yang bisa diubah dengan usaha manusia dan bagaimana ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diubah lagi. Itu ada perbedaannya. Nah, nanti kita pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari itu semua. Jadi qadha dan qadar itu ada pembagiannya. Dan iman kepada qadha dan qadar itu bagi umat Islam, bagi umat Muslim itu hukumnya adalah wajib ya anak-anakku. Ustazah, aku kok masih bingung sih? Qadha dan qadar itu bagaimana sih? Nah, jadi biar tidak bingung, Ustazah akan mengajak untuk belajar apa sih perbedaan qadha dan qadar. Qadha anak-anakku, ketetapan Allah masih dalam tulisan yang belum terjadi. Ingat ya tadi, ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali, zaman di mana alam semesta ini belum terwujud. Jadi ketetapan itu belum terjadi. Kemudian, qadha itu bersifat rahasia. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada makhluk Allah yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah nasib manusia yang akan datang. Semua apa yang terjadi kepada makhluk Allah itu sudah tercatat sejak zaman azali. Sedangkan qadar, anakku, yaitu ketetapan Allah yang sudah terjadi. Apa yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali itu, kemudian sekarang baru terjadi. Itu namanya qadar. Dan qadar anak-anakku telah diketahui oleh makhluk Allah. Kalau qadha tadi bersifat rahasia, karena hanya Allah lah yang tahu. Kalau qadar telah diketahui karena sudah terjadi. Contoh adalah waktu yang berlalu baik, itu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Jadi contohnya seperti ini anak-anakku. Si A telah tercatat sejak zaman azali. Si A sakit pada tanggal 8 Agustus, contoh ya.
8 Agustus. Ia tidak masuk sekolah karena ia sakit. Itu sudah tercatat sejak zaman azali. Lah, tercatatnya ini, si A ini disebut qadha anak-anakku. Jadi tercatatnya itu sudah di mana sejak zaman di mana belum terwujudnya alam semesta ini beserta isinya. Tentunya kita juga belum ada. Ini disebut qadha, ya. Kemudian bertepatan dengan tanggal 8 Agustus, ternyata si A izin tidak masuk sekolah. Ia sakit dan akan berobat ke dokter. Lah, kejadian sekarang pada tanggal 8 ini, yang si A tidak masuk sekolah ini disebut qadar Allah. Disebut qadar, yaitu ketetapan yang sudah terjadi. Jadi dulu yang tercatat si A tanggal 8 Agustus itu tidak masuk. Ya. Sekarang ia tidak masuk beneran. Nah, ini disebut qadar. Ketetapan Allah yang sudah terjadi. Dan ini bersifat sudah diketahui. Karena makhluk Allah sudah tahu, ya. Karena sudah terlampaui. Faham ya anak-anakku, ya? Apa itu qadha dan qadar? Jadi qadar itu sendiri adalah waktu yang berlalu, baik itu menyenangkan atau menyedihkan. Jadi segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah, baik itu kita merasa senang, baik itu kita merasa sedih, dan ketetapan itu sudah terjadi, itu disebut qadar. Faham ya anak-anakku, ya? Baik sekalian, Ustazah berharap kalian akan selalu semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Semangat belajar walaupun kita belajar dari jarak jauh, ya. Tetap semangat belajar di rumah, belajar dengan orang tua di rumah, atau belajar dengan kakak di rumah, supaya kita lebih bisa memahami kembali. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dengan mudah dan bisa mencapai kesuksesan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.